elbows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bondan Triaditya dari KPIA NPM 1904011004. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen siaran, yang dimana saya akan membawa materi pada bab 7, manajemen media televisi. Saat ini media elektronik merupakan media yang populer di kalangan masyarakat kita, bukan di dunia. Efektivitas dan kekuatan pengaruh media televisi dan radio terutama terletak pada karakter atau sifat, yaitu radio yang bersifat audio yang dapat didengar, dan televisi yang bersifat audio dapat didengar juga, dan visual dapat disaksikan, serta juga dinamis karena berupa tayangan hidup. Manajemen media televisi, sejarahnya yaitu sejak awal peradaban manusia, informasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi perkembangan ilmu, teknologi, pengetahuan, dan budaya, yang kemudian memengaruhi cara berpikir serta berperilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok, lisan atau verbal, dan bahasa tubuh visualnya adalah media pertama yang digunakan manusia untuk menyampaikan informasi. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia mulai mengenal lambang-lambang baik berupa gambar, huruf maupun angka untuk menyampaikan informasi. Sejak itulah media tulis atau cetak dikembangkan manusia untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan sekaligus dapat menyimpan informasi lebih lama. Latar belakang era pertelevisian di Indonesia. Era pertelevisian diawali saat siaran televisi pertama kali ditayangkan oleh TVRI, yang merupakan stasiun televisi milik pemerintah dari Jakarta pada tahun 1962. Idenya dimulai pada tahun 1961 ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi dalam proyek penyiapan pelaksana Asian Games ke-4. Di bawah koordinasi urusan proyek Asian Games ke-4 pada tanggal 25 Juli 1961, Menteri Penerangan mengeluarkan SK Menpen nomor 20 SKM 1961 tentang pembentukan panitia persiapan televisi P2P. Lalu pada tanggal 23 Oktober 1961, Presiden Soekarno yang saat itu sedang berada di Wina mengirimkan teks pada Menteri Penerangan, waktu itu dijabat oleh Maladi, serta menyiapkan proyeksi. Saat itu hanya diberi waktu 10 bulan. Amazing, 10 bulan men, buat televisi gitu kan. Gak kebayang. Good job. Itulah kehebatan Indonesia. Deadline. Manajemen perusahaan media televisi. Definisi manajemen meskipun telah disajikan dalam modul terlebih dahulu, tidak ada salahnya bila dalam modul ini akan dijelaskan tentang pemahaman mengenai definisi, tugas pokok, kegiatan utama, dan fungsi-fungsi manajemen. Sebelum kita membahas manajemen organisasi atau perusahaan media televisi, dari definisi manajemen yang dijelaskan dalam modul terdahulu, hal-hal penting yang harus dicatat adalah: manajemen sebagai kata benda berarti direksi dan para manajer yang harus bertanggung jawab dalam mengelola organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Harus ada tujuan objektif. Oke. Jadi itu nih fungsi manajemen ini gimana ya? Ibaratnya dalam sebuah wadah yang berarti dan memiliki tujuan gitu. Kalau misalkan sebuah organisasi yang tidak memiliki manajemen, ya
bakalan hambar-hambar gitu aja gitu kan. Oke. Kegiatan utama manajemen yaitu planning, organizing, staffing, actuating, directing, controlling, dan evaluasi. Astagfirullah, nggak bisa bahasa Inggris ini. Ya itu tadi kegiatan utama manajemen dan fungsi-fungsi manajemen yaitu manajer sumber daya alam (SDM), manajemen pemasaran, manajemen produksi atau operasi, manajemen keuangan. Jadi fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Oke, ada 4. Manajemen sumber daya alam, sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen produksi operasi, manajemen keuangan. Struktur manajemen media televisi: Dewan Komisaris Direktur utamanya, Sekretaris Perusahaan, Direktur Marketing dan Sales itu berada di bawah Sekretaris Perusahaan, lalu diuruti dengan Direktur Produksi dan Pengembangan, Direktur Teknik dan IT, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Ada 2 perspektif untuk membahas tentang media massa. Oke. Pertama adalah media massa sebagai perusahaan atau organisasi, dan kedua media massa sebagai produk dari suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen berita adalah menerapkan fungsi-fungsi manajemen ke dalam suatu berita. Penerapan tersebut dilakukan mulai dari perencanaan, peliputan, penulisan atau pemotretan sampai dengan penyuntingan atau editing melalui redaktur. Oke. Jadinya ya sudah paham lah gitu kan, dengan adanya media gitu kan, itu harus mempunyai struktur bagian-bagian. Sistem radio siaran ini ditentukan oleh sistem pemerintahan dalam menentukan jenis pembagian bahan siar dibagi dalam 3 macam, yaitu radio siaran pemerintah, radio siaran semi pemerintah, dan radio siaran swasta. Media radio adalah termasuk media elektromagnetik. Pada radio, informasi ditunjukkan kepada pendengar dan penonton melalui orang lain atau penyiar. Radio merupakan media yang menguasai ruang tetapi tidak menguasai waktu. Penggabungan frekuensi radio RF dengan frekuensi audio AF dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sistem AM, jangan mikir yang enggak ya, AM, yaitu AM itu adalah amplitude modulation, dan sistem FM, frequency modulation. Oke. Ya itu tadi, semoga bermanfaat. Bagi saya sendiri ya insya Allah bermanfaat banget dengan adanya tugas-tugas seperti ini kan. Kita dilatih untuk berbicara gitu kan di depan kamera, ya anggap berbicara di depan khalayak ramai untuk menguji keberanian kita, kesikap kepribadian kita bagaimana. Dan sekian, terima kasih. Saya Bondan Drentia mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.